Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Asri Wijayanti. Hari ini mari kita bersama-sama belajar tentang hak dasar pekerja. Oke, kita share dulu materinya. Hak dasar pekerja. Hak dasar pekerja ini terdiri atas, kita akan membahas 4 hal, yaitu apa yang dinamakan dengan hak, kemudian konsepsi ILO itu apa yang dimaksud dengan core convention, kemudian implementasi core convention, yaitu di Indonesia itu bagaimana. Yang pertama, hak. Apa sih hak itu? Maka kita akan mempelajari tentang pengertian hak itu apa. Kemudian pembagian hak dan hak-hak asasi manusia dengan dibandingkan dengan hak bekerja. Hak itu apa? Hak itu adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun. Dan kebebasan itu memiliki landasan hukum dan karena itu harus dilindungi. Sehingga dari pengertian hak ini kita menemukan 3 kata kunci, yaitu 1, kebebasan, 2, tanpa halangan, 3, hukum. Maknanya apa? Hak merupakan perwujudan dari kebebasan, di mana kebebasan itu masih dalam tataran filosofi. Sementara kalau dalam tataran filosofi, apakah bisa diterapkan di dalam masyarakat, di dalam kehidupan sehari-hari, baru dapat diterapkan kalau hak itu, kebebasan itu harus dinormai, harus diatur. Karena kalau kebebasan tidak diatur, maka kebebasan itu maknanya adalah tanpa halangan. Bebas untuk melakukan semaunya tanpa halangan. Apakah halangan itu adalah kebebasan orang lain? Sehingga antara kebebasan yang satu dengan kebebasan yang lain itu perlu dibentengi atau perlu dibatasi oleh aturan hukum. Kita melihat ketentuan artikel 3 dari Universal Declaration of Human Rights atau Piagam PBB. Piagam PBB itu membagi 3 parameter hak. Yang pertama adalah hak hidup, 2, kebebasan atau keamanan pribadi. Yang ketiga, right to life, freedom atau liberty. Kemudian yang ketiga adalah security of person. 3 hak ini adalah berjenjang. Maknanya, hak hidup adalah tataran yang pertama. Apapun itu harus dikalahkan dengan hak hidup. Mengapa? Karena hak hidup itu berkaitan dengan nyawa makhluk hidup. Jadi, nyawa itu tidak bisa diganti, sehingga tatarannya, kedudukannya sangat tinggi, menepati kedudukan yang pertama. Kebebasan itu parameter kedua, sehingga kebebasan itu dapat dibatasi apabila diketahui bahwa kebebasan itu jika dilaksanakan melanggar hak hidup seseorang. Contohnya, kebebasan adalah hak untuk mogok kerja. Mogok kerja memang hak dari pekerja, tetapi ketika mogok kerja itu dilakukan oleh seorang dokter di rumah sakit, semua dokter sepakat untuk mogok kerja, maka akan menghalangi hak-hak orang lain untuk sehat. Siapa nanti yang memelihara, yang mengobati, melayani si sakit, si pasien di rumah sakit. Demikian juga dengan kalau untuk pekerja-pekerja yang urgent, contohnya yaitu mereka yang bekerja di pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran nggak boleh mogok. Kalau setiap saat terjadi kebakaran, maka kebebasan seseorang untuk mogok, pekerja yang bekerja di pemadam kebakaran, dia akan menghalangi hak hidup. Yang ketiga adalah keamanan pribadi. Tatarannya adalah yang ketiga. Jadi, keamanan pribadi ini berkaitan dengan harta. Sehingga 3 ini adalah merupakan strata. Strata tentang kedudukan hak itu. Lalu
Bagaimana hak-hak itu? Banyak hak asasi yang diatur di dalam Universal Declaration of Human Rights atau Piagam PBB, ICCPR atau IGSCR. Saya dalam hal ini hanya melihat hak-hak bekerja. Hak bekerja itu di mana tempatnya? Kita melihat di dalam Piagam PBB ada di dalam artikel 23. Kemudian, hak bekerja ini juga diatur di dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik, ada di dalam pasal 7 sampai pasal 15. Sementara di dalam Konvenan Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya ada di pasal 6. Bagaimanakah Undang-Undang Dasar kita? Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi kita mengatur di dalam pasal 28D ayat 2 junto 28E ayat 1. Apakah hak itu selanjutnya diatur di dalam Undang-Undang HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, ada di dalam pasal 38. Hak untuk bekerja itu apa? Kita tahu tadi ya, ada di dalam pasal 7 sampai 15 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Ada beberapa hak yang terkait dengan hak untuk bekerja. 1. Hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Hak membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja. Hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial. Perlindungan dan bantuan untuk keluarga. Hak atas standar hidup yang layak. Hak atas standar tertinggi dan kesehatan jasmani dan mental. Hak atas pendidikan. Hak atas kebudayaan dan atas kemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan. Lalu, apa sih ILO itu? Kita akan melihat. ILO adalah International Labour Organization. Nah, di sini kita melihat, akan mengkaji. Mengapa ya kok dibentuk ILO? Ada alasan membentukan. Lalu, prinsip-prinsip pokok yang mendasari keberadaan ILO itu apa? Ada organ ILO, ada instrumen ILO. Nanti kita akan membahas bagaimana pengaturan ruang lingkup ILO dibandingkan dengan ruang lingkup perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. Pertama, yaitu alasan pembentukan. Oh, alasan kemanusiaan. Kenapa? Ingin memperbaiki kesejahteraan para pekerja. Pekerja siapa? Pekerja seluruh dunia. Yang kedua, alasan politis. Konflik itu harus dihentikan sehingga tercipta perdamaian dunia. Konflik kecil dapat memicu perdamaian dunia. Artinya harus dicegah terjadinya konflik individual, konflik yang terkait dengan hak pekerja, konflik antara pekerja dengan pemberi kerjanya. Yang ketiga alasannya adalah alasan ekonomi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk meningkatkan produktivitas. Bagaimana dua kepentingan yang saling bertentangan ini ada sumbu, ada suatu kondisi yang kondusif. Kesejahteraan adalah target dari pekerja, sementara produktivitas adalah target dari pemberi kerja. Kita langsung beranjak pada prinsip pokok yang mendasari keberadaan ILO. Ada 4 prinsipnya. 1, pekerja itu bukanlah barang komoditas. Kenapa? Ya karena subjek hukum pekerja itu. 2, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat sangat diperlukan bagi kemajuan yang berkesinambungan. Kenapa? Pentingnya komunikasi. Yang ketiga, kemiskinan di satu tempat merupakan ancaman bagi kemakmuran di mana-mana. Sehingga tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan itu merupakan kebutuhan semua masyarakat dunia. Prinsip yang keempat adalah setiap manusia tanpa memandang ras, kepercayaan, atau jenis kelamin berhak mengejar kesejahteraan material dan kemajuan spiritual dalam kondisi yang menghargai kebebasan, harkat, dan martabat manusia untuk memperoleh keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama. Organ ILO itu apa? Ada 3. 1, Konferensi Perburuan Internasional, International Labour Conference, ILC. Yang kedua adalah Badan Pengurus, Governing Body. Yang ketiga, 1, Sekretariat Tetap, International Labour Office. Instrumen ILO. Ada konvensi, ada rekomendasi, dan ada deklarasi.
deklarasi yang pokok itu adalah ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. Deklarasi ILO mengenai prinsip dan hak dasar di tempat kerja. Lalu apa sih Core Convention itu? Core Convention adalah konvensi inti di antara konvensi-konvensi ILO. Itu ada konvensi inti. Ada 4 kelompok, yaitu 1, kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak untuk berunding bersama. Konvensi nomor 87 dan konvensi nomor 98. Ini yang melandasi Undang-Undang nomor 21 tahun 2000. Kemudian yang kedua, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib. Konvensi nomor 29 dan konvensi nomor 105. Yang ketiga, penghapusan secara efektif pekerja anak. Konvensi 138. Yang terakhir, penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan. Di sini diatur mengenai pengupahan. Ada konvensi 100, konvensi 131. Saya akan mengupas satu persatu. Mengenai core konvensi yang pertama, yaitu kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat itu berawal dari hak berserikat. Hak berserikat itu terbagi atas 2 hal. 1, hak untuk membentuk serikat buruh. Yang kedua adalah hak untuk berunding. Hak untuk membentuk serikat buruh ini tunduk pada aturan sendiri, hak bergabung dan hak menjadi anggota. Ada 2-nya. Yang kedua, kelompok kedua, hak menyusun konstitusi, mengatur administrasi, kegiatan program, hak memilih wakil, mendirikan, bergabung dengan federasi, konfederasi, atau asosiasi. Kemudian, hak tidak dibekukan atau dibubarkan. Hak untuk membentuk serikat buruh ini merupakan nyata, tanpa usaha, itu sudah dilindungi. Berbeda dengan hak berunding, perlu tindakan nyata untuk mewujudkannya. Terbagi atas 3, yaitu hak berorganisasi, hak berunding, dan hak mogok. Hak membentuk serikat buruh di Indonesia itu bagaimana? Oh, ada syaratnya. Syaratnya apa? Minimal 10 orang dalam satu perusahaan. Dulu, 1000 orang baru bisa membentuk satu serikat pekerja. Kenapa? Karena dulu mono serikat pekerja, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, SPSI. Tetapi sejak tahun 2000, serikat pekerja itu bebas. Jadi 10 orang itu sudah bisa. Artinya di sini apa? Wah, di sini liberal sekali dibandingkan negara Australia atau di negara Belanda, di Filipina. Liberal kita, 10 orang aja sudah bisa membentuk serikat pekerja. Yang kedua syaratnya adalah menerima Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Yang ketiga, mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Kemudian syarat lainnya, punya tujuan sesuai perumusan. Di mana kita melihat tujuan itu ada di anggaran dasarnya. Anggaran masing-masing adalah konstitusi suatu serikat, konstitusi suatu organisasi. Yang terakhir, mempunyai nomor bukti pencatatan, pemberitahuan pendirian kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Harus juga melampirkan daftar nama. Ada anggota pembentuk, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, susunan, dan nama pengurus sebagai kelengkapan pemberitahuan. Kita bebas loh ini, longgar sekali aturan ini. Dibandingkan ketentuan yang ada di dalam Filipina. Ya, di sana itu ada ketentuan, oh daftar nama itu harus jelas sekali. Nama, alamat, kita enggak, cuma nama aja. Dan itu pun masih loh ketika kita verifikasi. Ternyata juga ada suatu perbedaan antara yang diajukan dengan yang ada fakta. Kadang-kadang satu orang itu memiliki 2 keanggotaan. Nah, itu kan enggak boleh. Karena ketika kita sudah menyatakan memilih masuk menjadi suatu serikat pekerja atau satu serikat, maka serikat A kita tidak bisa menjadi anggota serikat B. Harus pilihan. 1 orang, 1 serikat. Nah, di sini nggak boleh dualisme. Lalu, apakah boleh saya tidak mau masuk ke serikat apapun? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena berserikat itu adalah hak, bukan kewajiban. Kalau hak berarti tidak dilaksanakan, tidak apa-apa. Berbeda dengan kewajiban. Konsep kewajiban itu harus diambil. Kemudian core konvensinya kedua, yaitu kerja paksa.
Kerja paksa itu semua pekerjaan atau pelayanan yang dikerjakan dengan tidak sukarela dapat diancam dengan suatu hukuman apapun dengan catatan orang tersebut tidak melaksanakannya secara sukarela. Lalu pasal 1. Gimana sih itu caranya? Cara untuk menjalankan penindasan dan pendidikan politik, hukuman bagi pandangan politik atau pandangan ideologis bertentangan dengan sistem dan ideologi politik yang mapan. Yang ini tadi ada di dalam mana tadi ya? Nih ya. Nah, Konvensi 105. Sebagai yang kedua, sebagai metode untuk mengarahkan tenaga kerja untuk masuk pengembangan ekonomi, sebagai cara untuk mendisiplinkan tenaga kerja, sebagai hukuman atas ketidakikutsertaan dalam pemogokan, sebagai cara untuk melakukan diskriminasi rasial, sosial, nasional. Nah, yang selanjutnya adalah gimana sih bekerja anak? Itu konvensi yang selanjutnya ya, ada di Konvensi 138. Anak itu usia berapa? Nah, usia 15 sampai 18 itu kategori anak muda, orang muda. Anak adalah mereka yang berumur kurang dari 18 bulan. Untuk pekerja anak ini boleh melakukan pekerjaan ringan yang tidak berbahaya bagi kesehatan atau pengembangan dan tidak mengganggu sekolahnya. Kalau non-diskriminasi bagaimana? Ada di dalam Konvensi 131. Kebutuhan pekerja, upah minimum, itu dasarnya adalah kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan mempertimbangkan tingkat umum upah di negara itu, biaya hidup, tunjangan jaminan sosial, standar hidup relatif dari kelompok sosial lainnya. Faktor ekonomi termasuk kebutuhan pembangunan ekonomi, tingkat produktivitas dan keinginan untuk mencapai mempertahankan tingkat tinggi kerja. Ini terkait upah minimum. Nanti akan kita bahas sendiri mengenai topik upah minimum itu apa. Selanjutnya, kita akan melihat kalau dalam core convention itu lingkupnya hanya 4 tadi ya, yang masalah-masalah inti. Lalu ILO sendiri itu apa sih yang diatur? Banyak ILO itu. Mencakup subjeknya, objek ya, pokok yang dibahas itu ada 25. Kita lihat satu persatu. Kebebasan serikat, perundingan bersama, kerja paksa, pekerja anak, kesetaraan kesempatan dan perlakuan, konsultasi tripartit, administrasi ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan, kebijakan ketenagakerjaan, promosi pekerjaan, bimbingan dan pelatihan kejuruan, keamanan kerja, upah, waktu kerja, K3, keamanan sosial, perlindungan maternitas, kebijakan sosial, pekerja migran, HIV/AIDS, pelaut, nelayan, pekerja dok, masyarakat hukum adat, kategori pekerja khusus lainnya. Sekarang ada tambahan terkait dengan pandemi COVID-19. Bagaimana implementasinya Core Convention di Indonesia? Kita melihat ada perbedaan ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai hak, itu hak pekerja, itu makna pekerja, hak pekerja itu berbeda. Kita melihat tadi dalam konsepsi ILO ada 25 item. Sementara kita melihat nanti akan ada di dalam Undang-Undang 13/2003, Undang-Undang Ketenagakerjaan, hanya mencakup 7. Kecil sekali kita itu. Jadi dari sini, parameter universal kita masih belum mencapai ke sana. Kita harus merangkak untuk mengejar sampai 25 tadi. Demikian juga dengan tenaga kerja. Dalam 13.2000, Undang-Undang 13/2003 itu hanya 4 item. Mengapa saya bedakan pekerja dan tenaga kerja? Karena pembedaan inilah yang dikehendaki oleh Undang-Undang 13/2003, Undang-Undang kita sendiri. Kita lihat sekarang perbandingannya. Di dalam Undang-Undang 13/2003 diatur mengenai hak tenaga kerja dan diatur pula mengenai hak pekerja. Kita bisa melihat rumusan tekstual dari pasal-pasalnya. Mana sih yang mengatur tentang tenaga kerja? Itu pasal 5, pasal 11, pasal 18, pasal 31. Non-diskriminasi dalam pekerjaan. Hak tenaga kerja. Maknanya, tenaga kerja itu luas. Apakah dia bekerja, apakah dia belum bekerja, apakah dia sudah bekerja, selesai bekerja, pensiun, itu tenaga kerja. Kemudian kalau bekerja, hanya mereka yang terkait dengan hubungan kerja. Padahal di masyarakat kita mengenal juga hubungan kemitraan, yang bukan hubungan kerja.
Jadi kalau hubungan kemitraan bagaimana? Itu mendasarkan pada BW, Burgerlijk Witbook kita. Kesepakatan dasarnya. Nah, Undang-Undang 13 2003 membagi hak tenaga kerja itu menjadi 4. Non-diskriminasi dalam pekerjaan, mengembangkan kompetensi kerja melalui pelatihan, pengakuan kompetensi, memilih pekerjaan dan penghasilan yang layak. Sebaliknya, kalau hak pekerja itu hanya sedikit sekali perlakuan yang sama dengan dari pengusaha, perlindungan K3 moral dan agama, penghasilan yang layak, jam sostek, membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, mogok sebagai gagalnya perundingan. Kalau kita bandingkan tadi, kita lihat lagi di ILO, loh ini loh banyak sekali, 25, kita masih sedikit sekali. Perlu suatu upaya memperjuangkan hak-hak dalam bidang ketenagakerjaan. Lanjut, bagaimana dengan kebebasan berserikat? Kebebasan berserikat itu ada syarat membentuk. Satpam bagaimana? Satpam itu tidak boleh berserikat loh. Nah, ini menurut saya bertentangan dengan ketentuan hak berserikat. Lalu perwakilan dalam membuat PKB. Ada hak berunding. Kemudian mogok itu sah. Batasan mogok sah ini loh. Kenapa sah dan tidak? Itu terkait dengan kalau mogok sah itu dibayar upahnya. Tapi kalau mogok tidak sah, itu tidak dibayar upahnya. Nah, kebanyakan parameter inilah yang menjadi akar dari konflik sosial. Mereka mogok, tapi sebenarnya parameternya bukan itu. Jadi misalnya tuntutannya itu ada 10. 9 tuntutan normatif, 1 yang bukan. Sudah bukan parameter hak mogok sah. Sehingga pekerja di Indonesia itu lebih suka menggunakan upaya shopping forum. Lalu pekerja paksa. Kerja paksa itu apa? Saya kaitkan, kalau kerja paksa ini dengan program transmigrasi gimana ya? Apakah transmigrasi dulu yang ada itu merupakan kerja paksa? Kalau misalnya infrastruktur belum disediakan, ya namanya pemaksaan itu kerja paksa. Tapi kalau seandainya sudah disediakan, nah itu nggak apa-apa, pemekaran daerah, pengembangan wilayah daerah. Kemudian program pengembangan desa oleh militer yang melibatkan para penduduk sipil di desa. Ini gimana? Ada yang mengatakan, oh ini kerja paksa. Tapi kalau kita melihat bahwa penduduk itu dengan sukarela membantu demi kemajuan desanya, ya bukanlah. Lalu kemudian kerja lembur. Apakah kerja lembur itu kerja paksa? Ada syarat-syarat kerja lembur, yaitu terekap atas perintah atasan dan ada persetujuan. Itu kerja lembur. Ada juga ketentuannya. Oh, nggak boleh dalam 1 hari itu maksimal sekian lemburnya berapa jam. Dalam 1 minggu sekian, dalam 1 bulan sekian. Sehingga tetap wajib harus ada waktu istirahat bagi pekerja. Kemudian pengerahan tenaga kerja ke luar negeri. Apakah itu kerja paksa? Ya kita lihat bagaimana prosesnya. Jadi kita nggak bisa kebiah uyah istilahnya dalam bahasa Jawa ya. Kita melihat kondisionalnya bagaimana. Lalu ini terkait dengan pekerja anak. Anak terpaksa bekerja untuk keluarga. Itu gimana ya itu ya? Apakah itu merupakan suatu yang harus diperjuangkan? Nah, untuk non-diskriminasi bagaimana? Proses penentuan upah. Lalu upaya hukumnya apa? Demikian paparan saya terkait dengan hak-hak dasar pekerja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.